Gini Pak, saya selalu menyampaikan masalah warisan ini kayak bom waktu Pak. Ya, biasanya kalau orang lagi berduka itu semuanya rukun tuh Pak. Ya. Sama-sama sedihnya kan, karena ada yang menyatukan mereka. Ya. Ya, sama-sama sedihnya itu masih rukun Pak. Ya, terus kemudian kalau dukanya sudah hilang, ya, terus kemudian diajak bicara mengenai pembagian. Waduh, kelihatannya masih baru saja berapa, masih belum 40 hari, belum apa dan lain sebagainya dengan tradisi macam-macam. Ini tanpa sadar keluarga ini kayak menghadapi bom waktu Pak. Masalah warisan ini kalau tidak diurus, ini bisa berkepanjangan. Nah, saya yang ingin tanya juga ini dari sisi ini para pengusaha ya. Ya. Saat ini berapa banyak ya yang mempunyai atau yang waktu meninggal sudah punya surat wasiat itu ya. Surat wasiat. Dan mungkin Pak Leslie juga bisa ini menjelaskan antara surat wasiat dan surat waris. Oh gitu. Iya, ini pertanyaan yang sering datang ke saya sih Pak. Gitu. Apa sih bedanya surat wasiat, surat waris? Nah ini banyak sekali kan kita dengarkan juga ada yang wasiat, waris. Karena kan tidak semua pengusaha atau keluarga mempunyai surat wasiat. Gitu ya. Jadi begini Pak, surat wasiat sama surat waris itu dua hal yang berbeda Pak. Ya. Kalau kita berbicara mengenai surat wasiat, maka itu dibuat oleh pewaris. Pewaris itu saya anggap si A gitu ya. Orang yang masih hidup yang mempunyai harta itu disebutnya pewaris. Kalau anak-anaknya, istrinya itu ahli waris. Ya. Nah, kalau pewaris ini wasiat itu dibuat oleh pewaris waktu dia masih hidup, Pak. Ya. Jadi contohnya saya membuat wasiat nanti kalau saya meninggal dunia ya, aset saya, properti saya di jalan ini akan saya berikan kepada siapa, akan dibagi berapa bagian kepada istri, anak-anak saya. Jadi saya sudah menentukan sendiri kira-kira harta kekayaan saya nanti mau saya bagikan dengan cara seperti apa. Apakah hanya saya berikan kepada anak dan istri saya atau bisa jadi kepada orang lain yang mau saya berikan. Itu namanya surat wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal dunia. Tapi kalau surat waris itu berbeda, itu dibuat bukan oleh pewaris. Pewarisnya sudah meninggal, Pak. Ya, sudah meninggal, yang membuat adalah ahli warisnya. Gimana caranya membuat? Ahli warisnya menghadap kepada notaris. Nah, menghadap kepada notaris untuk membuat yang namanya surat keterangan waris. Ya, notaris akan membuatkan, siapa dia selama hidup menikah dengan berapa orang, atau apakah cuma satu selama hidupnya mempunyai anak berapa, ya, apakah ada anak di luar kawin, apakah ada anak dengan perkawinan yang pertama, kedua dan lain sebagainya, ditata semua sama notarisnya. Nah, notaris juga ahli hukum yang mengetahui tentang hal ini, jadi berkonsultasilah dengan notaris. Sebelum berkonsultasi dengan notaris, boleh berkonsultasi dengan lawyer juga untuk menanyakan mengenai hak dan kewajiban. Jadi pembagiannya kalau mengenai tadi tidak punya wasiat, pembagiannya berdasarkan undang-undang ya. Nah, kalau yang wasiat tadi bisa sesuai dengan pengusaha tadi ya, sebelum meninggal dia sudah bisa membuat wasiat, itu berbeda dengan undang-undang, boleh nggak? Boleh, karena itu surat kehendak yang dia kehendaki mau dibagikan seperti apa, maka surat warisnya, surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris harus mengkopi dari apa yang dibuat di dalam wasiatnya secara penuh. Tapi kan ada ketentuan juga Pak, kalau pewaris itu juga mempunyai hak minimumnya kan tetap dia harus dapat kan, nggak bisa sama sekali nggak dikasih kan ya. Ahli waris yang mempunyai hak legitimate atau legitimate porsi atau legitimate portion itu hanya anak. Jadi sering ya Pak kita lihat di sinetron, wah ayahnya marah sama anaknya terus bilang, "Oke lah, kamu mulai sekarang tidak akan mendapatkan bagian sama sekali dari harta warisan saya." Wah, itu sinetron banyak kayak gitu tuh dulu. Nah, itu nggak boleh Pak. Anak ini punya hak gugat. Dia mempunyai bagian terkecil yang harus dia terima seandainya dia nggak dilepaskan. Nah, ini tergantung dari berapa jumlah saudaranya. Legitimate porsi itu kalau misalnya anaknya cuma satu, dia harus menerima setengah. Kalau hanya ada 2/3, anaknya 3/4, lebih dari 3 semuanya 3/4 yang dia harus terima. Berarti wasiat tadi
tetap ada aturan kan Pak yang nantinya bisa dirubah. Betul. Pasal 888 BW atau Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kalau misalnya yang ditulis sama si pewaris itu tidak memungkinkan, itu tidak bisa dilaksanakan dan dianggap tidak pernah tertulis, Pak. Jadi misalnya dia keliru nulisnya, tapi ada legitimate porsi yang harus dihitung. Jadi misalnya bagiannya itu dihilangkan sama sekali, dia berhak menggugat bagian yang terkecil yang dia harus terima. Nah, itu ada gugatan-gugatan seperti itu. Nah, makanya dalam membuat wasiat pun jangan diawur juga, Pak. Ya. Hanya karena emosi, anaknya mungkin nakal atau kurang ajar sama bapaknya atau mamanya, dicoret, Pak. Dari daftar ahli warisnya gitu. Nggak boleh. Berkonsultasilah dulu dengan pakar hukum keluarga supaya bisa mengatur family governance. Nah, ini Pak. Kalau tadi ada bisnis valuator atau business advisor, Pak. Nah, dalam hukum keluarga ini juga butuh yang namanya family governance advisor, Pak. Jadi yang bisa menatakan kehidupannya, melihat peta itu di luar negeri banyak sekali. Kalau di luar negeri, Pak, ada yang namanya trust company, Pak. Kayak di Singapura dan di lain sebagainya, yang negara dengan sistem hukum yang berbeda dengan kita. Ada trust, artinya kalau seseorang meninggal dunia, seluruh asetnya dikelola oleh trust company untuk dilaksanakan untuk ahli-ahli warisnya. Tapi di luar negeri, Pak. Di Indonesia nggak bisa. Di Indonesia tetap perlu family governance yang mengatur ketentuan-ketentuan kalau seseorang ini meninggal dunia, asetnya ini dibagi seperti apa. Ya, ini penting. Pak, tadi kembali ya, kalau misalnya sebelum meninggal dia mempunyai 3 anak gitu. Tapi anak yang satu ini memang dia kan tadi misalnya sudah announce you tidak dapat waris gitu ya. Terus hartanya dia ke yang 2 ini dijual belikan, Pak. Kalau dijual belikan kan berarti sah ya, Pak ya. Bisa. Kan berarti anak ini nanti jadi nggak bisa mendapatkan warisannya kan, karena warisannya kan sudah nggak ada. Jual beli sama orang tuanya. Iya, bisa. Nah, kan jadi warisannya jadi nggak dapat dia, benar-benar nggak dapat kan. Bisa jadi. Kalau harta yang ada itu sudah dijual belikan sama orang tuanya. Orang tuanya membersihkan seluruh hartanya. Iya. Oh iya, Pak. Jelas bisa. Kalau dengan cara hibah. Nah, kalau hibah masih bisa dituntut. Kalau hibah masih bisa dituntut karena anak yang satu ini tidak mendapat bagian. Hibah itu kan seperti gift. Walaupun hibah itu sebetulnya perjanjian ya antara para pihak, tapi itu kan pemberian dari orang tua. Kalau pemberiannya ini ternyata melebihi dari bagian punyanya orang lain yang diberikan anak yang lain, maka anak yang lain ini masih bisa menuntut. Dan ini panjang, Pak. Nah, kalau tadi itu Pak, ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu. Itu anak-anaknya apa semuanya mendapatkan hak yang sama? Mendapatkan, Pak. Hak yang sama? Iya, tapi enggak hak yang sama, Pak. Haknya dikurangin, Pak. Ya, kayak misalnya istri kedua itu ya, dalam bahasa Belandanya itu tweede huwelijk atau perkawinan yang kedua, itu bagian dari istri kedua itu enggak boleh lebih dari 1/4, Pak. Dari seolah-olah dia istri sah. Nah, contohnya misalnya, makanya Pak, saran saya semua untuk para netizen jangan menikah banyak-banyak. Iya. Itu sudah pasti itu. Tambah banyak problemnya istri, tambah banyak. Banyak anak. Tapi kalau banyak uang kadang-kadang kan godaan semakin banyak, Pak. Saya sering Pak, mengalami ada beberapa kasus juga ini menikah beberapa kali, justru anak-anak yang bukan anak dari jadi anak bawaan dari istri kedua ketiga, jadi menikah sama janda gitu, Pak. Ya, terus kemudian bawa anak ya. Wah, ini Pak yang terus kemudian merongrong bisnisnya. Akhirnya pekerja jadi nggak karu-karuan akhirnya. Duh, ada juga yang menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat, tapi anaknya tetap diakui oleh istri pertama, Pak. Nah, ini yang lebih repot lagi nih, Pak. Karena kalau zaman dulu itu kan mungkin Bapak tahu istilah kuepang ya, Pak ya. Iya. Kuepang itu kan sebetulnya anak angkat ya, Pak ya. Tapi diresmikan, Pak, akta waktu lahirnya ditulis seolah-olah akta ini. Padahal kalau orang nggak sadar, Pak, itu pidana loh, Pak. Yang mencantumkan nama seseorang bukan anaknya sebagai anaknya itu pidana, Pak. Tapi kalau urusannya sudah lama kan sudah meninggal semua tuh, Pak, yang membuat tetap, surat Pak, segala. Ya, itu makanya yang bereskan susah. Makanya kita nggak boleh ignoran, Pak, sama hukum. Itu harus ditata yang benar. Kalau enggak, Pak, wah itu pikirnya tuh coba anak-anak biasa gitu. Bikin pusing banyak orang gitu, Pak. Iya. Dan biasanya kalau married dengan banyak istri gitu ya, otomatis anak yang besar-besar kan dari istri yang pertama. Dan dia mungkin yang sudah lebih mengerti hukum, lebih nguasain. Akhirnya dia bisa membuat mungkin akte yang mungkin nantinya
adik-adiknya ini bisa nggak dapat bagian semuanya, misalkan begitu ya. Itu sudah diteken semua karena mungkin juga nggak mengerti atau mungkin waktu itu kejadiannya kan ini kejadian masa lampau ya Pak ya. Nah itu kejadian-kejadian gitu kan banyak juga Pak di Indonesia. Banyak sekali Pak. Itu ada kadaluarsanya nggak Pak? Nggak ada. Bapak harus ingat yang paling penting hukum yang tertinggi dalam hal masalah pewarisan itu kesepakatan di antara ahli waris. Tapi haknya dari anak-anak ini kan mendapat ada haknya kan mereka ada ini. Haknya. Kalau anak ya. Karena ahli waris golongan pertama itu ya jelas undang-undang mengatakan itu adalah keluarga keluarga sedarah Pak. Iya. Ya. Jadi bukan anak tiri ya Pak ya. Betul-betul anak dari keluarga sedarah. Nah itu harus kelihatan, harus jelas ada dan istri atau suami yang hidup terlama. Nah itu ketentuannya undang-undang seperti itu. Jadi, biasanya kalau sudah lama sekali dan pembuktiannya nggak ada, itu seperti apa Pak? Nah gini Pak, saya selalu menyampaikan masalah warisan ini kayak bom waktu Pak. Ya biasanya kalau orang lagi berduka itu semuanya rukun tuh Pak. Ya. Sama-sama sedihnya kan, karena ada yang menyatukan mereka. Ya sama-sama sedihnya itu masih rukun Pak. Ya, terus kemudian kalau dukanya sudah hilang, ya terus kemudian diajak bicara mengenai pembagian. Waduh, kelihatannya masih baru saja masih belum 40 hari, belum apa dan lain sebagainya dengan tradisi macam-macam. Ini tanpa sadar keluarga ini kayak menghadapi bom waktu, Pak. Masalah warisan ini kalau tidak diurus, ini bisa berkepanjangan. Contohnya begini, mungkin kita dengan saudara-saudara kita, sekarang ini kita akur, Pak. Ya, kita ini tidak ada persengketa, kita rukun antar bersaudara. Kita punya anak, Pak. Nggak diurus nih, Pak. Punyanya orang tua kita. Ya, kita punya anak. Katakanlah kita bisa menata dan meyakinkan anak kita ini nurut sama omongannya kita. Kita tidak akan pernah tahu anak kita ini menikah sama siapa, punya anak lagi seperti apa cucu kita. Betul. Karena saya merasa yang maksimal bisa kita lakukan kontrol dalam tanda petik loh, Pak. Itu adalah anak sih Pak. Kalau sudah cucu Pak, sudah tidak mungkin kita bisa meng-guide mereka untuk bisa melihat kemana. Semakin rumit. Jadi kalau tidak dilakukan pembagian, ini ketarik terus Pak. Biasanya belum dilakukan pembagian itu karena istrinya itu masih ada. Yeah. Istrinya masih belum meninggal Pak. Jadi kemungkinan harta dari sang suami kan ke istri dan mungkin anak-anak yang ada di akte ya, yang sudah keluar semua jadi nggak dikasih bagian. Ya itu Pak, dasarnya karena sungkan toh Pak. Ya, betul. sama anggota keluarga yang lain sehingga akhirnya, waduh nanti aja, nanti malah yang ngurus spiritnya nggak sama dengan anak-anaknya karena yang paling dekat dengan misalnya si generasi pertama, yang paling dekat sama generasi pertama ya generasi kedua Pak. Ya. Generasi ketiga masih berkurang, apalagi kalau sampai generasi keempat, wah sudah terlalu jauh ini kalau cicitnya. Emosionalnya berbeda Pak antara generasi 4 sama generasi 2 pasti Pak. Dalam hal demikian, maka perlu Pak generasi berikutnya ini langsung menata Pak, menyelesaikan semuanya tidak terjadi sengketa. Jadi advice dari Pak Leslie ini apa Pak? Kalau memang masih hidup buat wasiat. Wasiat itu mutlak ya. Kalau menurut saya mutlak penting buat wasiat. Jangan berpikir nanti aja kalau sudah tua Pak. Nah ini terlambat nanti Pak. Saya aja masih muda saya punya wasiat Pak. Oh itu ya. Iya. Sebelum saya punya anak saya punya wasiat. Setelah saya punya dan kalau nanti wasiat. Hartanya bertambah terus berarti wasiat itu direvisi dong. Iya. Kebanyakan gini Pak, mengenai harta banyak yang berpikir, aduh apa sih yang mau ditulis dalam wasiat, masih belum punya apa-apa. Ini ya banyak yang berpikir demikian ya. Karena nggak semua orang punya harta banyak. Apa sih yang mau diatur? Nggak punya apa-apa kok. Wah. Tapi nggak mungkin di dalam hidup kita ini nggak mempunyai apa-apa. Betul. Bapak bayangkan, kalau Bapak punya rumah 10, terus anaknya Bapak ini berantem rebutan, Bapak sedih ya? Kalau misalnya Bapak sudah di akhirat sedih ya Pak ya? Tapi bayangkan Pak, Bapak punya rumah 1, masih ngontrak pula, terus anaknya rebutan, lebih sedih nggak Pak? Jadi kalau menurut saya jumlah harta itu nggak relevan. Jumlah harta itu tidak relevan untuk menentukan seseorang membuat wasiat atau tidak. Tapi bagaimana dia mengatur, karena wasiat itu bukan hanya berisi tentang membagikan harta. Wasiat itu bisa ditulis macam-macam. Wasiat itu macam-macam Pak. Ada wasiat pada umumnya, wasiat umum itu namanya juga wasiat umum dibuat oleh notaris. Jadi kita datang kepada notaris untuk membuat. Tapi ada wasiat-wasiat dalam bentuk lain yang ditulis secara personal oleh pewarisnya. Bapak bisa memberikan semua petuahnya Bapak.
Bapak bisa menulis kalau misalnya kamu nanti sudah dewasa, lakukan ini, jangan lupa mamamu, jangan lupa ini. Memberikan petuah-petuah seperti itu kepada anak, itu pasti akan mengena sekali pada anaknya. Ya, itu bisa. Wasiat yang ditulis sendiri oleh seorang pewaris itu bisa dititipkan sama notaris. Ini wasiatnya namanya wasiat holografis. Tapi kalau tadi wasiatnya misalnya tadi anak 3, ya, yang satu dikasih 40, yang satunya kasih 50, satunya cuma dikasih 10% misalkan nih di wasiatnya. Kan berarti itu wasiatnya akan tetap disesuaikan dengan undang-undang ya Pak ya? Selama bagian terkecilnya itu tidak lebih kecil dari yang dia harus terima. Kalau memang si anak ketiga itu memang hitungannya bagiannya cuma 10%, enggak apa-apa Pak. Enggak, dia kalau dibagi 3 kan 33/3 kan Pak? Ya. Berarti kan dia kurang 23 kan? Iya. Itu harus dilihat dulu Pak. Kalau misalnya suami istri ini menikah dengan harta campur, ya, itu maka yang menjadi bagian waris itu hanyalah 50%-nya. 50%-nya ke istri dulu. Oh iya. Ya, nah ini ada hitungannya. Nah ini dibagi kepada anak-anak. Tapi tetap yang mendapat terkecil ini ada adjustment kan Pak ya? Iya. Ya, karena kalau disesuaikan dengan undang-undang kan ya. Disesuaikan dengan undang-undang. Meskipun tidak 33/3 tapi dia akan naik kan. Tapi itu melalui gugatan ya Pak. Oh, bukan melalui kompromi ya? Kalau kompromi juga bisa. Juga bisa. Kalau misalnya, asal 3-3-nya mau tanda tangan gitu ya. Itu yang saya sampaikan tadi. Hukum tertinggi itu adalah kesepakatan Pak. Jadi misalnya ahli warisnya setelah terima wasiatnya papanya itu terimanya 40, 30, 10 begitu ya. Terus di antara mereka enggak usah diturutin Papa, kita sepakat untuk terima gini aja ya. Nah itu boleh, tapi bayar pajak Pak. Ya. Bayar pajak Pak. Nah, ini ada perpajakannya yang harus ditata dan diatur. Ya. Boleh Pak. Jadi seseorang itu boleh menyimpan. Karena begini Pak, prinsip undang-undang itu begini. Undang-undang kita menyatakan tidak ada seseorang itu diharuskan menerima warisan Pak. Ya. Orang tuh bisa menolak warisan loh Pak. Tuh kalau minus Pak, kewajibannya lebih besar. Nah kalau papanya utangnya lebih banyak daripada asetnya ya ditolak. Itu bisa nolak. Boleh menolak Dan warisan. akhirnya menjadi kewajibannya siapa nanti? Nah itu nanti akan ke Balai Harta Peninggalan Pak. Oh jadi anaknya bisa nggak bertanggung jawab kalau bisa. Orang tuanya punya hutangnya banyak. Tapi nggak bisa menolak sebagian ya Pak ya. Jadi saya terima rumahnya tapi saya tolak hutangnya. Wah boleh Pak. Ini enak aja kalau begitu Pak. Karena dia jadi bagus ya bisa memilih dia kalau memang kewajibannya lebih besar ya. Makanya jadi orang tua juga harus terbuka. Ya. Terbukanya dari mana? Mungkin Pak selama kita masih hidup kan kita nggak mungkin ngomong sama anak kita. Oh Papa hartanya punya sekian miliar, sekian triliun gitu. Nah anak kita jadi malas kerja Pak. Ya kan? Terbukanya kapan Pak? Ya di wasiat itu Pak. Ya. Nah kalau mengenai advice untuk keluarga yang seperti yang tadi Pak Leslie ngomong ini seperti bom waktu, apa yang mesti mereka lakukan kalau memang belum ada surat wasiat ya, terus pembagiannya antar anak ini juga kelihatannya tidak balance. Harus ada kompromi lagi Pak, sama tetap, seperti tadi. Maksudnya tetap yang itu ngajak seluruh anak supaya bertemu Pak. Bertemu. Ya. Harus ada mediatornya lagi Pak. Nah, mediatornya ini bisa berbicara. Haknya. Tapi mereka kan merasa saya di akte cuma nama-nama saya, nama anak-anak yang lain enggak pernah sudah taken keluar semua misalkan begitu. Ya. Kita harus melihat semua perkaranya Pak secara utuh yang ditinggalkan sama pewaris itu seperti apa. Karena kita kan mewakili kepentingannya dari yang pewaris yang meninggal dunia. Kira-kira dia maunya seperti apa? Bagaimana dia meninggalkan legasinya? Makanya lebih dari sekedar warisan, lebih dari sekedar harta, uang, Pak. Yang paling penting diwariskan itu adalah legacy kita. Oh ya, setuju. Bagaimana kita hidup jadi orang baik, Terus kemudian itu ditiru oleh anak-anak kita, iman kita, ya itu yang membuat anak-anak kita juga tidak bertengkar. Iya. Ya, banyak sekali kan anak yang tahu orang tuanya kaya sekali, akhirnya hanya menunggu warisannya, terus dia nggak melakukan apa-apa. Hidupnya foya-foya, nggak bekerja. Bisnisnya terus decline turun terus. Iya, bisnisnya. Ada Pak, saya pernah menangani keluarga seperti itu, ya, yang itu juga yang mengambil malah anak tirinya malah. Jadi anak tirinya itu menguasai, nggak mau kerja, tahu orang tuanya, papa tirinya ini kaya, nggak kerja sama sekali, kerjanya cuma jualin aset Pak. Jualin aset. Satu anaknya ini nggak dibagikan apa-apa, malah anak kandungnya ini disingkirkan Pak. Dia keluar, dia menikah, sekarang anaknya ini suksesnya luar biasa. Yang keluar ini suksesnya luar biasa, tinggalnya di Amerika, sangat sukses. Malah yang ini Pak, hidupnya
kerjaannya cuma jualin aset dan hidupnya terlalu susah. Jadi kalau kita hidup hanya mengandalkan warisan dari orang tua, saya yakin hidup kita juga tidak akan mendapatkan berkah yang baik. Kalau kita hanya mengandalkan itu, karena ada hukum karma ya Pak. Ada hukum karma. Ayah saya selalu bilang sama saya, Pak. Saya pernah dipanggil sama kakak saya, duduk berdua, ya saya Markus Sayogo, dia bilang, papa sama mama kerja, papa sama mama akan habisin sendiri uangnya papa mama. Oke. Kalau ada sisa, baru buat kamu. Jadi kalau kamu mau kayak papa, kamu kerja sendiri. Nah itulah kenapa yang memicu saya sama kakak saya dari awal sudah bekerja, berkarir. Saya yakin Pak Hermanto juga tidak bekerja mengandalkan Pak Sutikno, tapi sudah dari awal sudah bekerja, betul ya Pak ya? Betul. Saya dengar baca bukunya Pak Sutikno juga, ceritanya bagaimana anak-anaknya semua juga sudah bekerja dengan baik. Jadi kalau mengandalkan warisan dari orang tua itu, jadi papa saya memang mendidik itu bekerja dan dari bekerja akan mendapatkan profit sharing, reward. Jadi nggak pernah memberi. Meskipun itu tanda kutip ya seolah-olah memberi jalan kan ya. Sama sesungguhnya yang juga memberi. Yang dia wariskan ke bapak dan yang diwariskan oleh orang tua saya ke saya adalah legacy dari karakternya. Iya. Beliau. Jadi saya kawin, beli rumah ya beli sendiri, beli mobil beli sendiri, beli sepeda motor beli sendiri waktu di awal-awal masih remaja itu. Iya, sama Pak. Ya, itu itu yang lebih penting. Warisan seperti itu, legacy seperti itu yang penting, dan itu yang saya terapkan. Itulah kenapa Pak, kalau mungkin banyak orang nanya, kenapa sih nama kantor saya tetap Markus Sayogo & Associates? Kenapa nggak saya ganti Leslie Sayogo & Associates? Karena bagi saya MSNA itu adalah brand. Legasinya beliau yang saya teruskan dan saya didikkan ke anak-anak didik saya yang banyak sekarang. Itu tetap akan terus ada. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 67 Pak kantor saya. Dan itu yang jadi sudah 50 tahun lebih ini ya. Lebih dari 50 tahun. Brand ini penting, Pak. Nah, legacy seseorang itu juga lewat brandnya, Pak. Ya. Sama seperti Bapak yang saya tahu sendiri, banyak sekali brandnya. Nah, brand ini yang diciptakan sama seseorang sama seperti Avian yang diciptakan sama Pak Sutikno. Ini legasinya beliau. Ya, core values dari perusahaan itu yang dibawa, itu legasinya beliau. Itu penting, makanya branding itu juga penting. Pak Leslie tadi menyinggung soal wasiat ya. Itu kan wasiat harus dibuat oleh suami dan istri ya. Sebaiknya demikian. Tidak dipersyaratkan harus dua-dua, bisa salah satu, tapi sebaiknya demikian. Karena kan harus sama kan ini. Kalau bunyinya nggak sama kan nanti kalau ini nggak ada perjanjian kawin kan berarti hartanya campur kan Pak antara suami istri. Betul. Maka dari itu sangat disarankan juga bahwa suami sama istri ini sama-sama cari konsultan Pak. Ketemu bahwa ini. Biasanya karena ada beberapa juga wasiat itu yang menentukan kalau si suami meninggal dunia, hartanya diberikan semua sama si istri. Betul. Atau kalau si istri meninggal dunia lebih dulu, semua hartanya diberikan sama si suami. Karena khawatir Pak, anaknya nggak ngurus mamanya atau papanya. Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Itu juga bisa ditulis seperti itu juga. Jadi belum dibagikan ke anak gitu ya? Iya. Nah, itu boleh, tapi perlu dibicarakan. Nah, tapi saya selalu berpendapat bahwa keterbukaan itu penting. Dalam hal orang tua mengatur demikian, anak-anak kalau menurut saya harus tahu dan mematuhi. Dan menurut saya ikat semua dengan perjanjian. Nah, ini silakan diikat dengan perjanjian, ya maka ikatan itu menjadi kesepakatan di antara para pihak. Nah kalau kita tahu sepakat itu dibuat oleh satu pihak atau lebih. Kalau mau membatalkan kesepakatan juga harus lewat gugatan. Nah tapi kalau semua sudah tahu dari awal mengikuti, itu penting. Karena saya tadi bilang hukum yang tertinggi dalam pewarisan dan lain sebagainya legacy itu kesepakatan. Kesepakatan ini harus diambil dulu. Setuju. Mencapai sepakat ini tidak gampang Pak kadang-kadang. Harus butuh waktu dan mood yang baik untuk menyampaikan supaya nggak salah sangka. Dan harus ada sifat untuk mengalah. Jadi bukan mau menang. Kalau mau menang juga susah. Mesti ngalah lah ya. Kalau itu tadi ego Pak. Lagi. Ego itu yang paling susah. Ego mau menang sendiri, ego sebagai gini, yang paling punya uang, yang paling berhasil. Nah, itu yang repot. Harus seperti padi ya Pak ya, semakin banyak isinya semakin menunduk. Gitu. Pak ini satu lagi dia mengenai para milenial atau Gen Z yang bahkan masih muda-muda ini mau menikah ini ya. Nah ini kan ada perjanjian nikah pisah harta ya. Yang mana pada tahun 2015 ini ada perubahan undang-undang juga ya. Mahkamah Konstitusi bahwa yang sudah menikah dengan harta campur pun bisa membuat
perjanjian pisah harta gitu ya. Ya. Nah, yang saya tanyakan mungkin untuk para milenial dan Gen Z dulu ya. Ya. Ini perlu nggak sih mereka ini kalau married itu membuat perjanjian kawin ya? Oke, penting. Saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya. Kalau kita bicara, kan kebanyakan itu ngeri sekali itu perjanjian pisah harta. Nah, seolah-olah mau pisah-pisahan ya. Padahal sebetulnya terutama ini kalau secara ekonominya ini ada ketimpangan ya. Ya, ada ketimpangan. Ya. Padahal sebetulnya nggak ada yang namanya perjanjian pisah harta itu, Pak. Yang ada itu perjanjian perkawinan. Oke. Makanya kalau bahasa Inggrisnya prenuptial agreement atau sebelum perkawinan. Prenup ya. Nah, ini kalau menurut saya sangat penting. Ya, karena di dalam sebuah perkawinan, Pak Hermanto juga pasti mengalami sebagaimana dengan saya, perkawinan itu butuh financial planning nggak, Pak? Betul, sangat membutuhkan. Prenuptial agreement atau perjanjian perkawinan ini adalah financial planning, Pak, untuk pasangan yang mau menikah. Ya. Karena apa? Financial planning ini kita harus ngatur. Oke, harta yang di mana di sini, hartanya siapa di sini. Perjanjian perkawinan itu menyatakan bukan terjadi perpisahan, tapi tidak terjadi percampuran harta. Nah, di antara si A dan si B tidak terjadi percampuran harta, bukan terjadi pisah-pisahan. Nah, seolah-olah kan ada banyak juga secara keagamaan orang biasanya atau sudah nolak duluan dulu. Gitu, nolak duluan. Orang kok menikah menjadi satu, yang dijadikan satu kok malah dipisah-pisah. Sebetulnya bukan dipisah-pisah, ya, tapi tidak dicampur hartanya, bukan hatinya, bukan semangatnya, bukan planningnya, tapi itu sama seperti begini. Kalau Pak Hermanto kita makan dengan istri kita makannya pakai 1 piring atau 2 piring, Pak? 2 dong. Harus 2. Ya. Perlu punya privacy dalam hidup kita sendiri-sendiri. Maka kita perlu financial planning. Nah, perjanjian perkawinan ini bisa saya analogikan sebagai sebuah pisau. Pisau itu di dalam sebuah rumah tangga penting ya, Pak ya. Harus ada ya, nggak ada orang sebuah rumah tangga nggak ada pisaunya. Tapi pisau ini kita bisa pakai untuk memotong daging, potong sayur, tapi juga dipakai untuk membunuh. Kenapa saya tadi bilang financial planning? Contohnya begini, dalam hal saya menikah, saya membuat sebuah perjanjian perkawinan, saya menata aset saya, yang mana menjadi milik istri saya, yang mana menjadi milik saya. Yang kemudian saya atasnamakan, bukan menjadi milik ya, saya atasnamakan istri saya atasnamakan saya. Dalam hal demikian terjadi planning, suatu saat bila saya terjadi sesuatu pada diri saya, istri saya akan safe. Kebanyakan orang berpikir, oh kalau terjadi perjanjian gini, berarti kalau dicerai tidak dapat apa-apa. Apakah itu bisa? Bisa terjadi. Dalam hal itu gimana? Waktu selama perkawinan, hartanya ditumpuk semuanya atas nama suami semua, misalnya, atau atas nama istri semua. Akhirnya pada waktu dicerai tidak dapat apa-apa. Lah, tapi kalau saya sudah memesahkan, mengsplit, kalau sampai terjadi apa-apa, saya bercerai sama istri saya, malah saya kehilangan separuh harta saya, Pak. Malah mencegah perceraian saya kan, Pak? Iya. Seperti itu ya. Jadi dalam hal demikian, financial planning ini penting. Ya, kita perlu menata kehidupannya. Kayak contohnya NPWP-nya jadi 2 loh, Pak. Ya. Kalau suami istri itu pisah, NPWP-nya jadi 2. Ya. Nah, dalam hal demikian suami istri bisa melakukan aktivitasnya tanpa meresikokan pasangannya. Ya. Jadi perjanjian perkawinan ini menurut hemat saya sangat penting. Karena justru untuk melindungi anak-anaknya juga ya. Apalagi kalau suami istri ini sama-sama mempunyai bisnis ya. Mempunyai usaha. Ya. Nah, mempunyai usaha kalau itu tidak ada perjanjian kawin kan berarti tanggung jawabnya campur jadi sama gitu Pak ya. Kalau ada penyitaan atau Pak. Kan dua-duanya hilang. Ya. Anak bisa nggak dapat rumah, nggak dapat semuanya kan? Atas kesalahan dari orang tuanya. Mungkin salah. Jadi itu salah satu benefitnya ya. Ya, itu benefitnya dan saya sangat-sangat menyarankan dibuatnya itu sebelum perkawinan. Ya. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengizinkan terjadi pembuatan perjanjian perkawinan setelah atau di dalam perkawinan, ya, tapi saya tidak menyarankan demikian karena itu sebetulnya tidak berlaku surut. Bayangkan menikah dari 2010 sampai 2020, baru 2020 baru membuat yang namanya perjanjian perkawinan. Ya. Nah, ini kan seharusnya nggak berlaku surut. Nah, ini banyak notaris yang masih keliru membuat perjanjian ini dianggap dari sejak awal perkawinan terjadi perpisahan. Nah, ini kan menjadi kekacauan khususnya merugikan pihak ketiga. Jadi saya tidak menyarankan untuk semua generasi milenial buatlah perjanjian perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Tidak tergantung dari kondisi sosial ekonomi segala enggak ya Pak ya? Enggak.
Kalau menurut saya sosial ekonomi seseorang itu tidak tergantung pada waktu dia mau menikah kok Pak. Tapi di saat mereka sudah menikah. Ya. Saya yakin Bapak dulu waktu awal menikah nggak sesukses sekarang. Ya kan? Ya, bisa terjadi ada orang yang menikah terus kemudian jadi nggak sukses, ada orang yang menikah jadi tambah sukses. Tapi kalau menurut saya, kalau kita punya prinsip dan semangat untuk memperbaiki hidup kan pasti untuk kesuksesan. Jadi saya menyarankan juga dibuat dari awal. Atau sama Pak seperti wasiat tadi, banyak yang berpikir saya enggak punya harta apa-apa kok. Ngapain kok pisah-pisahan. Nah, ini persepsi yang sangat keliru nih Pak. Dan banyak sekali loh Pak yang salah satu pihak minta ada akte kawin apa? Banyak. Yang akhirnya tidak jadi merit. Karena adanya persepsi yang keliru. Iya, banyak tapi itu terjadi kan. Dan terjadinya biasanya karena si calon mertuanya nggak terima Pak. Tersinggung karena anaknya, loh kenapa? Pikirnya biasanya di pihak anak perempuan yang tersinggung. Yang tersinggung gitu. Tapi sebetulnya itu baik untuk semua. Banyak Pak yang datang sama saya klien yang cukup lama, Pak saya minta Pak, ada masalah Pak. Kenapa? Ini anak saya dipaksa bikin perjanjian perkawinan Pak. Bikin perjanjian pisah harta ngomongnya. Saya bilang, loh kenapa Pak? Itu bagus Pak. Coba saya lihat dulu. Nah, perjanjian pun ya harus dilihat Pak. Kalau semuanya template-nya notaris, repot Pak. Makanya bisa diatur Pak. Tapi pembuatnya kan di notaris itu. Buatnya di notaris. Harus pakai akta notaris. Meskipun surat wasiat juga di notaris kan ya. Wasiat. Tapi sebelumnya wasiat bisa dibikin sendiri Pak. Bapak bisa titip suratnya ke notaris, disegel, dititipkan sama notaris, atau Bapak tulis terus minta notaris menuangkannya dalam bentuk akta wasiat. Iya. Gitu. Sebelum ke notaris bisa ke MSNE, boleh, supaya lebih perfect gitu ya. Ya, kita memberikan advice dari sisi karena kami ini adalah client oriented lawyer, Pak. Jadi kita melihat bisnisnya dari klien, kepentingannya klien, terus kemudian kita memberikan saran-saran bukan karena kita mengetahui lebih banyak, tapi karena kita mempunyai segudang pengalaman dan pengetahuan dari kasus-kasus yang kita hadapi untuk kita bisa terapkan tanpa membuka nama, Pak. Iya. Ya, seperti itu. Dan kasus-kasus perceraian itu semakin meningkat kan Pak ya. Katanya pandemi ini juga semakin meningkat. Makanya ada sinetron apa itu? Layang-layang putus cinta. Layangan putus. Nah. Saya nggak nonton sih Pak. Jadi paling hot itu. Iya, tapi salah satu trending topik juga ya itu juga karena perselingkuhan ya. Nah, kayak begitu semakin penting Pak untuk bikin wasiat. Iya. Contohnya juga Pak kalau kita maksudnya ngelihat wasiat atau perjanjian perkawinan dan wasiat Pak. Iya. Ya kan Pak, karena nggak menutup kemungkinan, saya nggak tahu ceritanya ya Pak ya, karena saya nggak nonton, tapi saya cuma dengar-dengar aja. Tapi kan juga bisa nggak menutup kemungkinan kalau misalnya sama selingkuhannya punya anak juga, dan diakuin anaknya. Nah itu perlu Pak wasiat Pak. Ya, contoh lagi Pak, kayak selebgram yang disesalkan juga kematiannya, kepergiannya Vanessa Angel, yang kemudian terjadi sengketa di antara keluarganya. Saya tidak akan mengomentari kasusnya, tapi itu adalah salah satu akibat dari tidak adanya wasiat yang dibuat oleh pasangannya. Ya, padahal masih punya anak, ada anak kan? Ada anak dan masih muda kan Pak. Nah, kebanyakan orang muda nggak memikirkan tentang wasiat. Nggak, masih kecil loh Pak, masih kecil kan anaknya. Masih balita. Tapi kan sesungguhnya haknya kan ke anak semua. Seharusnya begitu. Tapi masih kecil, jadi ada. Ya harus ada walinya. Wali ya. Kan dia tidak bisa. Ini walinya yang konflik. Nah, walinya konflik, siapa yang menjadi wali kan begitu. Iya. Apapun putusan pengadilan ya harus kita hormati. Kita tidak membahas kasusnya di sini, ya. Juga bukan klien saya. Jadi ya, tapi itu contoh saja bahwa kita tidak pernah tahu ya Pak, kapan waktu kita tiba. Ya. Karena kalau pasangan tersebut misalnya sudah membuat wasiat, itu berarti dia akan menuliskan wali-walinya juga ya Pak. Bisa jadi. Ya kan. Sehingga kalau ada apa-apa kan tidak ada konflik. Ya, tujuannya wasiat kan untuk menghindari konflik. Kan itu adalah suara hati dan wasiat itu mungkin bisa setiap 5 tahun atau 10 tahun bisa dirubah. Direvisi, dirubah, bisa. Boleh. Ya, boleh dirubah. Wasiat itu tidak berlaku sekarang dan selamanya. Ya, selama tidak dirubah berlaku terus. Tapi kalau itu misalnya dirubah ya, maka perubahan terakhir itu menganulir wasiat-wasiat sebelumnya. Dan wasiat ini didaftarkan ya Pak, oleh notaris di daftar pusat wasiat. Jadi pembuatannya di notaris manapun, surat keterangan warisnya akan tetap melakukan pengecekan di daftar pusat wasiat. Nah tadi yang mengenai perubahan tentang Undang-Undang Perkawinan tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi yang membolehkan untuk dibuat bahkan setelah menikah ya Pak. Itu apa? Postnap
postnap ya. Nah itu kan juga akhirnya menimbulkan banyak konflik ya Pak ya. Menimbulkan banyak konflik terhadap pihak ketiga khususnya. Ya, gitu. Nah itu yang akhirnya sering menjadi polemik dan notaris-notaris itu jadi resiko untuk membuat. Makanya saya juga mengingatkan rekan-rekan saya yang notaris. Ya, istri saya juga notaris Pak. Nah dalam hal demikian ya kita sangat waspada. Kita harus hati-hati dalam membuat surat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung, karena itu akan merugikan pihak ketiga. Nah contohnya kayak misalnya kita ada hutang dengan seseorang, kita nggak usah ngomong bank deh Pak, kita ngomong hutang pribadi kepada seseorang ya, punya kewajiban lah ya, kewajiban sama orang lain ya, orang lain itu melihat pasangan kita nih sebetulnya ada isinya nih. Nah, jadi akhirnya main percaya gitu kan, memberikan hutang sama kita, tapi ternyata di tengah-tengah kewajiban itu terjadi perpisahan ya, pasti kan merugikan dia. Keberatan kan pasti, kan nggak mungkin mau memberikan hutang kepada kita karena pemberi hutang sebelumnya melihat pasangan suami istri. Sekarang setelah jadi diberi pinjaman jadi pisah harta. Iya, jadi pisah harta. Ini yang repot Pak. Jadi akhirnya membuat mereka akhirnya jadi ada sengketa, malah kemudian ditagih duluan. Ya kalau misalnya ada perjanjiannya, kalau enggak ada perjanjiannya, enggak ada perjanjian hutangnya, dilaporin polisi dan lain sebagainya. Repot Pak sengketanya. Makanya harus hati-hati kita dalam membuat ini, karena kita harus memastikan bahwa pihak ketiga itu tidak dirugikan dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Tapi kalau kita buat sebelumnya kan nggak ada apa-apa, nggak ada belum menjadi satu kan. Perkawinannya tetap satu loh Pak, yang nggak dicampur cuma hartanya. Ini penting. Iya. Wah ini terima kasih nih. Sama-sama Pak Hermanto. Gak terasa ini sudah 1 jam lebih nih. Oh iya. Jadi mungkin pada penutup acara Pak Leslie bisa kasih mungkin saran-saran atau pesan kepada sobat sukses para milenial Gen Z yang masih muda-muda ini, atau mungkin yang sudah senior-senior juga ya, yang mengenai wasiat ya. Yang senior malah susah diomongin gitu. Sudah punya prinsip. Sudah punya prinsip, yang merasa dinasihatin sama anak muda kok repot gitu. Oke, saya memberikan pesan pada semua sobat sukses, pada generasi milenial semua. Janganlah kita alergi dengan hukum. Hukum ini sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan menarik untuk kita eksplor lebih lanjut dan menarik untuk kita pahami bersama. Hukum bukan hanya di-reserve untuk pengacara, notaris, hakim, jaksa dan lain sebagainya, tapi untuk seluruh masyarakat. Fiksi hukum di Indonesia menyatakan bahwa apabila sebuah undang-undang itu diundangkan, maka seluruh masyarakat itu dianggap mengetahuinya. Oleh karenanya, ketimbang kita rugi, marilah kita berbicara lebih banyak tentang hukum. Let's talk more about law. Thank you nih Pak Leslie atas sharing-sharingnya yang tentunya sangat berguna bagi para sobat sukses ya. Saya harap demikian. Yang paling penting itu gitu Pak ya. Bukan mencari keuntungan yang paling banyak, tapi bagaimana kita bisa jadi berkat untuk banyak orang. Setuju. Setuju. Salam terima sukses kasih Pak Hermanto. Iya, terima kasih. Itu tadi sobat sukses bincang-bincang dengan Pak Leslie ya dari Marcus Sayoko and Associate. Jadi kita semua harus sadar tentang hukum ya, dan bagaimana yang mau merit pun bisa berkonsultasi ya. Yang sudah senior juga jangan lupa kalau surat wasiat itu sangat penting bagi yang sudah mempunyai anak atau ahli warisnya gitu ya. Terima kasih. Stay humble, stay positive, stay on fire.